Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, Shalom, salam damai sejahtera untuk Anda semua. Hari ini gereja mengajak kita untuk merayakan pesta pemberkatan gereja Basilik Lateran. Gereja ini memiliki arti yang sangat besar dalam hidup gereja. Mengapa? Karena Basilik Lateran menyimpan sejarah pembebasan umat Katolik untuk merayakan ibadah. Suatu pembebasan umat Katolik untuk merayakan imannya secara bebas, lepas dari pengejaran-pengejaran Romawi. Bahkan sang kaisar, yaitu Konstantinus sendiri, bertobat dan kemudian mendirikan sebuah basilik, katedral pertama yang didorong oleh ibunya Santa Helena. Maka Basilik Agung Penebus Maha Kudus adalah lambang pembebasan orang Katolik dari pengejaran, lambang pembebasan orang Katolik untuk mengungkapkan imannya. Dan itulah yang kemudian diungkapkan kembali di dalam Injil hari ini, yaitu dari Injil Yohanes bab 2 ayat 13 sampai dengan 22. Peristiwa tentang Yesus yang mengusir para pedagang dari dalam bait Allah. Tapi mari kita lihat bagaimana bagian terakhir dari kisah iman ini yang mengungkapkan sebuah pembebasan. Ketika Yesus ditantang dengan sebuah pertanyaan, "Tanda apakah dapat engkau tunjukkan kepada kami bahwa engkau berhak bertindak demikian?" Maka dia berkata, "Rombaklah bait Allah ini, maka dalam 3 hari aku akan membangunnya kembali." Dan mereka menjawab, 46 tahun orang mendirikan bait Allah ini dan engkau dapat membangunnya dalam 3 hari? Tetapi yang dimaksud Yesus dengan bait Allah ialah tubuhnya sendiri. Ini adalah suatu ungkapan pembebasan, bukan hanya pembebasan dalam beribadat, bukan hanya pembebasan dalam berliturgi, tetapi pembebasan yang lebih dalam, yaitu pembebasan atas kematian, pembebasan atas belenggu dosa. Maka ketika Yesus berkata, "Rombaklah bait Allah ini dan dalam 3 hari aku akan mendirikannya kembali," dan itu ditunjukkan dalam kebangkitannya, itulah pembebasan yang lebih besar dari pembebasan yang dilakukan oleh Konstantinus terhadap umat Katolik pada abad ketiga. Saat-saat ini kita juga kadang-kadang mengalami ketidakbebasan dalam beribadah. Tetapi jangan lupa saudara, ada hal yang lebih besar lagi dari beribadah, yaitu dalam mempraktekkan iman. Banyak sekali orang bisa mempraktekkan iman dengan menyusun lagu-lagu rohani misalkan, walaupun ibadahnya sering dicegat. Orang bisa melakukan suatu bisnis rohani, walaupun ibadahnya sering dicegat. Orang masih bebas melakukan ziarah-ziarah ke sana kemari, walaupun ibadatnya sering dicegah. Anda sebagai orang Katolik masih bebas menggunakan kalung dengan lambang salib. Anda sebagai orang Katolik masih bebas untuk menggantungkan rosario di mobil Anda. Jangan lupa saudara, Anda mempunyai kebebasan untuk mempraktekkan iman. Jangan terbelenggu pada kebebasan hanya soal-soal di dalam ibadah gereja, seperti ibadah di dalam bait Allah, di mana Yesus memang tidak memiliki kuasa di dalam ibadat itu. Yang memiliki kuasa adalah orang-orang Saduki dan Farisi. Tetapi Yesus memiliki kebebasan untuk mempraktekkan imannya.
Mari kita beramai-ramai mempraktekkan iman kita dalam ziarah, dalam menempatkan tanda salib di mana-mana, berbisnis-bisnis yang bersifat rohani, bernyanyi, bermazmur, membuat lagu, apapun itu, lakukan itu. Apapun yang Anda lakukan adalah bagian dari mempraktekkan hidup beriman. Shalom.